Mengikuti budaya tepat waktu dari masyarakat di negara-negara barat. Mengikuti budaya tepat waktu dari masyarakat di negara-negara barat merupakan salah satu dampak positif modernisasi yang bermanfaat agar kita A. Mempersiapkan bekal masa depan, B. Memiliki perencanaan yang baik, C. Peduli kepada orang lain, D. Kreatif dalam berpikir. Jawaban yang tepat adalah B. Memiliki perencanaan yang baik. Jika kita disiplin dan tepat waktu dalam segala aktivitas yang kita lakukan, kita akan mendapatkan berbagai manfaat positif di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seperti dapat merencanakan dan mengatur semua kegiatan dengan baik, dapat menyelesaikan tugas dengan cepat, dan dapat menumbuhkan sifat mandiri di dalam diri kita. Dampak positif adanya modernisasi di bidang informasi dan komunikasi adalah A. Individualitas, B. Mempersulit komunikasi, C. Lambat memperoleh komunikasi, D. Ilmu pengetahuan cepat berkembang. Jawaban yang tepat adalah C. Ilmu pengetahuan cepat berkembang. Dampak positif adanya modernisasi di bidang informasi dan komunikasi adalah komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi cepat berkembang. Lebih terbuka terhadap sesuatu yang baru merupakan ciri dari masyarakat. Jawaban yang tepat adalah modern. Ciri-ciri masyarakat modern antara lain 1. Terbuka terhadap penemuan dan gagasan baru. 2. Peka terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. 3. Mobilitas tinggi. Dan 4. Memiliki penguasaan teknologi yang tinggi. Modernisasi mengakibatkan titik-titik ekonomi sehingga perbedaan antara masyarakat kaya dan miskin tampak jelas. Jawaban yang tepat adalah kesenjangan. Tidak semua masyarakat dapat mengikuti arus modernisasi karena keterbatasan ekonomi. Hal tersebut dapat memperdalam jurang pemisah antara masyarakat yang mampu dan kurang mampu. Tulislah 3 dampak positif dari modernisasi di bidang ilmu pengetahuan. Dampak positif dari modernisasi di bidang ilmu pengetahuan yaitu 1. Masyarakat menjadi lebih mudah beraktivitas. 2. Mendorong masyarakat untuk berpikir maju. Dan 3. Taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Contoh nilai budaya Indonesia yang harus selalu kita jaga adalah A. Gotong royong, B. Individualisme, C. Konsumerisme, D. Hedonisme.
Jawaban yang tepat adalah A. Gotong royong. Gotong royong adalah salah satu ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Gotong royong juga sejalan dengan prinsip manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Karena itu, harus tetap dipertahankan, meski kehidupan telah memasuki era modernisasi. Peran anak muda dalam menyikapi perkembangan teknologi sebaiknya A. Menerima semua informasi tanpa menyaringnya terlebih dahulu. B. Memandang budaya asing lebih baik dari budaya Indonesia. C. Memandang rendah budaya sendiri. D. Bijak dalam menerima informasi. Jawaban yang tepat adalah D. Bijak dalam menerima informasi. Anak muda adalah generasi penerus bangsa. Karena itu, anak muda harus mencintai dan melestarikan budaya Indonesia yang merupakan identitas bangsa. Caranya adalah dengan bijak menerima segala informasi, terutama yang datang dari luar. Jangan sampai budaya bangsa Indonesia tergantikan oleh budaya dari bangsa lain. Perilaku seseorang yang lebih mementingkan diri sendiri dibanding orang lain disebut. Jawaban yang tepat adalah individualisme. Individualisme adalah suatu paham yang menganggap manusia secara pribadi perlu diperhatikan. Sehingga seorang individualis akan menganggap dirinya sendiri lebih penting dari orang lain. Lebih menghargai waktu merupakan salah satu dampak titik-titik dari masuknya budaya asing ke Indonesia. Jawaban yang tepat adalah positif. Bangsa Jepang dan negara-negara barat memiliki budaya disiplin. Globalisasi dan modernisasi membuat masyarakat kita meniru budaya tersebut dengan lebih menghargai waktu. Hal tersebut merupakan hal yang positif bagi bangsa kita. Tulislah 2 contoh pengaruh internet terhadap perilaku masyarakat Indonesia. Contoh pengaruh internet terhadap perilaku masyarakat Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Masyarakat dapat menghemat waktu dengan berbelanja di toko online saat membutuhkan suatu barang. 2. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dan mendapatkan berbagai informasi. Perusahaan negara yang bergerak di bidang transportasi adalah A. PT KAI, B. PT PLN, C. PT Telkom, D. PT Pertamina. Jawaban yang tepat adalah A. PT KAI. PT Kereta Api Indonesia atau KAI merupakan salah satu perusahaan negara yang bergerak di bidang transportasi, khususnya kereta api.
Kereta api yang beroperasi terdiri atas kereta api jarak dekat atau Jabodetabek dan kereta api jarak jauh seperti antar kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Kapal tanker dapat digunakan untuk mengangkut A. pakaian, B. makanan, C. kendaraan, D. minyak bumi. Jawaban yang tepat adalah D. minyak bumi. Kapal tanker adalah kapal yang dirancang khusus untuk mengangkut minyak bumi dan turunannya. Jenis utama kapal tanker termasuk tanker minyak, tanker kimia, dan pengangkut LNG. Orang yang mengendarai pesawat disebut. Jawaban yang tepat adalah pilot. Pilot atau penerbang adalah sebutan untuk orang yang mengemudikan pesawat terbang. Dalam tugasnya, seorang pilot dibantu oleh kopilot dan bertanggung jawab atas keselamatan seluruh penumpang dan awak pesawat. Tempat pemberhentian kapal laut disebut. Jawaban yang tepat adalah pelabuhan. Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudra, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke atau dari dalamnya. Mengapa perkembangan transportasi dapat membuat sumber energi semakin langka? Zaman dahulu, alat transportasi lebih banyak menggunakan tenaga manusia dan hewan. Setelah modernisasi, alat transportasi beralih ke kendaraan yang menggunakan mesin atau motor. Kendaraan tersebut membutuhkan bahan bakar yang berasal dari sumber energi, seperti minyak bumi. Sumber energi tersebut merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, sehingga jika digunakan secara terus-menerus, ketersediaannya akan semakin langka dan habis.